Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam Bincang Lifestyle. Kali ini bersama saya Rizkia Amrina. Pemirsa, di depan Kiki ini sudah banyak sekali yang lucu-lucu, bukan hanya Kiki yang lucu ya. Nah, kita hari ini tentunya sudah kita spill di depan, kita bakal membahas mengenai rajutan boneka nih. Hasilnya seperti ini. Nanti kita bakal buat gimana untuk membuat rajutan dari boneka. Kita sudah hadirkan kedua narasumber kita. Yang pertama ini ada Mbak Ayu Puspita, owner dari Ova Vintage. Apa kabarnya Mbak? Kabar baik Mbak. Alhamdulillah sehat selalu. Terima kasih sudah hadir di TVRI. Dan juga ada Mbak Fatia Salsabila Handra, asisten dari Ova Vintage. Apa kabarnya Mbak? Baik Mbak. Alhamdulillah sehat selalu. Ini di dekat-dekat kita ini sudah banyak sekali yang lucu-lucu ya. Di sebelah sini juga ada hasil-hasil karya yang memang dari Mbak Pita sama Mbak Fatia juga. Tapi sebelum nantinya kita bakal coba bagaimana nih awal mula prosesnya dari awal sampai akhir. Mungkin kita ngobrol dulu nih mengenai dari Mbak Pita sendiri awal mulanya. Rajutan ini banyak ya, kadang kan ada rajutan yang khusus untuk selimut, taplak meja. Ini ternyata dari boneka juga ada fokus yang untuk rajutan. Ini kenapa nih lebih memilihnya di rajutan boneka daripada yang lain? Jadi saya dulu ngelihat rajut tuh dulu belum tertarik nih sama rajut karena ngelihat rajut tuh kayaknya monoton banget gitu Mbak. Okay. Nah setelah saya lihat-lihat terus saya jalan-jalan gitu. Dulu saya kuliahnya di Jogja. Jadi setelah saya lihat-lihat terus saya lihat kok banyak yang lucu-lucu. Salah satunya boneka rajut ini dan jadi saya tertarik gitu untuk buat boneka rajut ini. Karena apa ya? Jadi karena memang saya suka yang lucu-lucu gitu, Mbak. Oke, dari awal yang lucu-lucu. Tapi memang sebelumnya nggak terlalu suka dirajut ya ternyata ya. Iya, awal mulanya. Iya, awalnya sih nggak. Karena apa? Ngelihat dulu rajut tuh monoton gitu. Saya lihatnya kayak tas, terus taplak kayak gitu. Tapi ternyata bisa dikreasikan dengan model-model yang lebih menarik lagi. Iya. Nah, kalau untuk Mbak Fatia sendiri gimana nih? Kenapa nih lebih tertariknya di rajutan boneka seperti ini? Jadi sebenarnya saya sendiri itu udah seneng ngerajut dari awal. Oh, udah dari seneng. sebelum sama Mbak Pita. Oke. Udah seneng ngerajut. Jadi kita juga bareng dengan Mbak Pita, kita belajar rajut lagi yang lebih detailnya. Nanti kita bikin boneka yang kayak ini. Terus nanti kita bakal ada juga kelas kayak fun class, amigurumi kelas gitu. Kita di situ kita jadi ngajarin orang-orang peserta untuk ngerajut juga. Jadi kalau Fatia sendiri sih lebih mudah ya, karena Fatia dari awal udah seneng rajut. Oh oke, jadi unik juga ya. Dari Mbak Pita juga sebagai ownernya awalnya malah nggak terlalu suka dengan rajut ya. Iya. Tapi kalau dari Mbak Fatia memang sudah awal minatnya sudah senang sama rajut. Karena ada beberapa orang mungkin nganggep rajut itu terlalu untuk orang tua aja ya. Betul. Karena padahal ternyata sekarang rajut itu sudah banyak sekali dikreasikan pemirsa. Nah ini yang dihasilkan boneka aja atau mungkin memang ada buat juga nih kayak yang biasanya rajut biasa taplak meja atau seperti apa itu? Untuk rajut kita memang fokusnya di boneka, cuma kita beberapa juga ada bunga rajut. Jadi bunga rajutan nanti kita buat buket gitu-gitu, Mbak. Oh, ada bunga juga. Iya, bunga rajut. Tapi yang kalau kayak yang biasa-biasa itu kayak taplak meja, kadang untuk sarung bantal itu bikin juga nggak, Mbak? Kalau yang kayak gitu belum kita belum mencoba. ya. Iya. Berarti memang fokusnya lebih ke bonekanya Lebih aja. ke boneka dan Boneka rajut. kita juga pernah buat tas sih, Mbak. Oh, tas Tas, juga. ya. Oh, baik, tas juga. Nah, ini yang dihasilkan banyak nih bentuk-bentuknya. Ini dari apa nih? Kalau dilihatnya dari ukurannya atau dari jenis-jenisnya atau seperti apa nih Mbak biasanya Mbak? Kalau ini kita ada 2 jenis yang kita buat pakai benangnya. Ada benang yang besar sama benang yang kecil. Nah, kalau yang benang yang besar ini memang untuk boneka-boneka yang bentuknya nggak terlalu detail, yang nggak terlalu kecil-kecil banget detailnya gitu. Oh jadi kalau untuk boneka rajut ini dia lebih lihat jenisnya dari benangnya Iya. ya. Kalau yang ini dia benangnya dari yang
lebih besar. Lebih besar, Kalau iya. ini yang lebih kecil. Lebih kecil, betul. Oh, oke. Jadi boneka sekarang pemirsa mungkin ya dulu kan kayak gini aja ya. Ternyata bisa ditambah di bawah juga ya Iya, buat jadi pajangan ya. ya. Buat Bisa pajangan. diletakin Iya, jadi diletakin juga ya. pajangan. Jadi bonekanya sudah berdiri sendiri ya, tanpa Iya. harus kita berdiriin. Udah jatuh-jatuh dianya. Iya, nggak jatuh-jatuh ternyata. Tapi jenis-jenisnya banyak ya. Ini ada boneka, ada gantungan kunci Gantungan juga kunci ya. juga. Iya. Itu yang kuning gantungan HP, tapi kita belum kasih ini Oh, buat untuk HP gantungan juga. Oke. Gitu. Terus apa lagi nih jadinya gantungan? Terus yang kayak Patrick itu dia bisa dijadiin untuk di dashboard mobil Oh, gitu. iya, di dashboard mobil Di dashboard ya. mobil. Terus juga ada itu Yang ini. yang kerincing-kerincing. Oh, ini kerincing-kerincing. Bukan ada yang Yang mana yang apa, ini? Ikan, iya. Oh, ikan. Nah, Oh, ikan ini buntal buat ini anak ya. bayi. Oh, gitu. Iya, jadi ini gini Mbak, ininya bisa digantung untuk gantungan anak bayi gitu. Oh, oke. Jadi bisa dikreasikan juga ya Iya, ternyata ya. jadi- Dan banyak banget model-modelnya ya. Iya. Ini kerincingan-kerincingan, terus mau jadiin untuk gantungan kunci. Iya, betul. Mau dijadiin pajangan disusun kayak gini juga bisa ya Bisa. pemirsa ya. Jadi tergantung gimana requestnya. Kalau ini biasanya apa nih? Untuk di tas ya ini Iya, ya? di tas. Oh iya, lucu Iya. ya. Kayak ini kan yang biasanya yang Kremes ya. kremes ya. Ini yang lebih UMKM Iya, friendly betul. ya. Oke. Ternyata banyak pemirsa boneka rajutnya yang memang lebih dimanfaatkan untuk gantungan, untuk pajangan juga. Tapi nih kalau misalnya dari Mbak Pita sendiri nih seperti apa? Banyak peminatnya orang yang beli jadi atau lebih banyak yang ikut kelas-kelas juga? Ini buka kelas juga kan? Iya betul. Kalau untuk peminatnya kita sekarang lagi banyak peminat untuk kelas juga dan untuk ini sendiri penjualan sendiri udah berjalan ya lancar lah ya. Dan sekarang kita sekarang fokusnya malah ke kelas karena banyak yang tertarik sama kelas rajut ini gitu. Oh baik, ternyata sekarang lebih banyaknya ke kelas, Ke kelas, ya iya. daripada untuk beli hasilnya ya Iya. yang memang udah jadi. Tapi harganya berapa nih kalau kisarannya memang udah jadi seperti ini? Kalau kisaran kita mulai dari harga 35.000 sampai kita pernah jual ada yang sampai 1 juta tuh yang gede banget gitu Mbak. Oh baik, dari 35.000 sampai 1 juta itu tergantung ukuran sama jenis benang yang digunakan juga. Iya, ya. betul. Itu beda benang beda harga lagi ya. Iya. Oke, nah kalau dari Mbak Fatia sendiri nih, ini kan banyak nih jenis-jenisnya ya. Ada yang memang pakai benang yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Ini yang lebih sulit dan yang lebih PR, tapi yang lebih disukai juga yang mana nih kalau dari Mbak Fatia sendiri? Ini sebenarnya tergantung dari benangnya juga ya. Oh tergantung benang. Kalau Fatia sendiri, saya sendiri itu lebih suka yang kayak gini. Oh yang Karena besar ya. ini kalau saat kita ngerajut itu lebih mudah ngeliatin polanya, lebih kelihatan. Oke. Nah, tapi ini juga besar, yang ini juga besar, tapi justru polanya malah nggak kelihatan, lebih sulit yang ini justru. Oh itu yang sulit ya. Kalau yang kecil-kecil? Yang kecil ini Susah masih oke juga, gampang. cuman mendingan yang gede ini. Oh mendingan yang gitu ya, karena jenis benangnya memang banyak ya pemirsa ya. Iya. Boleh nih dari Mbak Pita jenis benangnya apa-apa aja nih boleh ditunjukin nih. Jadi ini untuk jenis benangnya kita ada benang yang sering kita pakai itu benang senil. Ini yang kayak kata Fatia tadi lebih gampang untuk pemula Oh, untuk pemula. ngerajut. Nah terus untuk yang ini kalau yang udah bisa terus udah mau coba yang Lebih baru susah, lebih ya. susah, nah bisa coba yang ini. Oh, Ini oke. dia katun polyester jenisnya. Nah yang ini memang besar kayak kata Fatia tadi besar, tapi ini lebih sulit dibuat karena ini teksturnya bulu-bulu Iya, gitu, nggak jadi kelihatan ya. nggak kelihatan. Jadi harus yang expert yang bisa. Oh. Udah tahapnya udah expert Mbak yang ini. Oh yang kalau bulu-bulu Iya. jadinya kayak Jadi gini kayak ya. gini bulu-bulu. Oh iya ya, dia malah nggak kelihatan ya rajutnya nggak ya, kelihatan benar-benar rajutannya. kayak pakai apa? Boneka asli kain loh, ya. pemirsa, boneka kain ya. Bukan kayak pakai benang Iya, ya. kalau Iya. ini kan benangnya dia kelihatan ya teksturnya Iya, ya. betul. Tapi ternyata kalau ini benar-benar dirajut ya. Tadi sih lihatnya dari awalnya kirain yang ininya aja yang Iya. dirajut ya. Ternyata semuanya pemirsa Semuanya. ya. Wah, dan lebih sulit yang benang
berbulu-bulu Iya, ini ya. berbulu-bulu. Tapi banyak peminatnya kalau dari hasil yang dijual lebih banyak yang ini atau yang mana nih Mbak? Kalau peminat sebenarnya lebih banyak yang ini. Oh lebih banyak Iya, itu. banyak yang ini karena mungkin orang-orang lebih suka karena kelihatannya rajut banget gitu, Mbak. Oh Iya. rajut ya. Kalau ini tadi kan bulu-bulu emang lucu ya, tapi Iya. nggak kelihatan rajutnya ya. Padahal bikinnya udah lumayan effort ya. Iya. Nah untuk bahan-bahannya nih apalagi nih yang digunakan dari benangnya, terus apa lagi setelah Jadi ini? kalau bahan-bahannya itu yang paling penting itu ada hakpen. Jadi hakpen itu dia kayak gini. Ini kalau bisa dibilang jarumnya rajut lah gitu, tapi ini jarumnya tumpul, nggak tajam ya. Nah ini ada hakpen, terus ada maker, terus Ditunjukin ada ke kamera? iya, ini ada maker, terus ada jarum Ada untuk jarum. menyatukan bagian-bagiannya yang udah kita rajut gitu. Oh oke. Terus apa lagi nih Mbak yang alat-alat dan bahan yang diperlukan kalau kita Yang mau paling buat penting boneka itu nih? yang pasti dakron ya. Dakron ini sebagai isiannya. Oh, ini. Nanti, iya, Ini ya. ini sebagai Ini isiannya dakron nanti. ya. Terus nanti ada aksesorisnya seperti ini mata-mata, terus nanti ada tambah-tambahan perintilan-perintilan kecil gitu biar nambah bagus gitu, Mbak. Oh oke, ini yang menentukan jadi boneka ya. Iya. Kalau nggak ada ini nggak kelihatan bonekanya ya. Iya, betul, Mbak. Oke, nah kalau misalnya nih untuk yang memang mau belajar emang sampai awalnya jadi bisa gitu, itu sebenarnya butuh berapa lama sih untuk belajarnya? Atau mungkin dalam hitungan jam bisa juga nih Mbak? Sebenarnya ini tergantung. Jadi kita punya dua tipe peserta nih, Mbak. Kadang-kadang kita kategorikan peserta itu pertama adalah peserta yang terampil dan belum terampil. Nah, yang terampil ini biasanya satu hari udah langsung bisa gitu, udah langsung paham. Oh ada ya? Ada yang satu hari karena kita ada basic class itu satu hari cuma. Oh yang basic Iya, ya? basic class cuma satu hari. Nah biasanya yang terampil udah langsung bisa. Tapi kalau yang belum terampil mungkin mereka butuh waktu beberapa waktu lagi. Nah kita biasanya arahkan ke private class gitu. Oh oke, jadi jenis-jenis kelasnya memang bisa diikuti banyak ya. Iya. Tergantung kita lebih mau. Tapi kalau untuk mulai ya cari yang awal dari yang Iya, bisa basic basic dulu dulu ya. Kalau udah basicnya udah lancar, udah paham, kalau mau lebih yang expert lagi bisa. Bisa. Ya. Oke. Nah tapi kalau misalnya nih dari Mbak Fatia sendiri ini rata-rata yang ikutan kelas lebih banyak ibu-ibu atau anak muda kan, karena mungkin rajut lebih banyak ke ibu-ibu ya biasanya. Ini kalangannya seperti apa? Jadi pas kita ngadain kelas itu justru rata-rata banyak anak muda. Oh anak muda ya? Justru banyak anak muda. Justru ibu-ibu tadi dia malah ngajak anak-anaknya yang kecil-kecil. Oh, Jadi gitu. anak-anak SD itu mereka ikut juga ngerajut. Oh dari anak-anak itu Iya. juga udah banyak yang Udah ikut? ada dia ngerajut. Waktu itu ada yang masih umur 7 tahun dia udah ngerajut, ikut rajut dia. Oh baik, ternyata sekarang rajut makin diminati oleh anak muda ya. Iya. Karena kan kita kalau dari dulu lihatnya lebih banyak ke orang tua, ibu-ibu yang biasanya emang lebih sukanya merajut. Karena sekarang mungkin sudah banyak sekali ya warna-warna benang yang lebih menarik, model-model jenis benangnya lebih menarik. Ternyata lebih banyak juga untuk daya tarik anak muda sekarang. Nah tapi kalau misalnya nih yang lebih apa ya, yang lebih PR juga nih, kalau ikut kelas tuh apa ya kendalanya yang biasanya dihadapin Mbak kalau buka kelas nih? Kalau kendalanya sebenarnya kita fun sih, Mbak, untuk buka kelas. Cuma memang beberapa teman-teman ada yang tadi masuk kategori yang belum terampil. Nah, yang belum terampil ini kayak sama kayak kita olahraga, belum stretch terbiasa. gitu ya, belum Oh. terbiasa olahraga. Jadi kan badannya masih kaku. Nah, sama tangan juga gitu. Tangannya masih kaku. Nah, mungkin itu butuh waktu panjang buat kita ngajarinnya gitu. Oh baik, karena ada beberapa mungkin kalau kayak Fatia awalnya memang udah tertarik, udah Iya. minat Senang rajut. sama rajut ya. Jadi sudah terbiasa ya. Iya. Jadi nggak yang emang benar-benar baru belajar Iya, ya. betul. Mungkin kalau orang yang baru belajar kalau langsung disuruh merajut agak pusing juga ya, Mbak ya. Iya, tangannya masih kaku gitu, Mbak. Kaku dan juga agak pusing juga. Iya. Ya. Nah, tapi kalau misalnya nih dari jenis-jenis ini kan jenis boneka luar biasa banyak. Inspirasinya biasanya dari mana nih untuk membuat boneka ini? Boleh Fatia terlebih dahulu nih. Jadi kalau boneka kita inspirasi biasanya kita
lihat searching gitu kayak oh ini lucu, tapi kita ubah desainnya jadi ikonnya kita gitu. Jadi kita nggak ke istilahnya plek ketiplek niru orang gitu kan. Jadi kita memodifikasikan dari boneka yang kita jadikan inspirasi tadi. Jadi kita ubah dengan style kita sendiri gitu. Oke, jadi biasanya inspirasinya, referensinya juga banyak ya untuk Iya. boneka. Tapi karena kita yang buatnya, jadi harus ada apa ya, ciri khas kita Iya, ciri sendiri. khas kita sendiri. Oke, nanti kita lanjut lagi pemirsa. Tentunya setelah ini kita akan memulai bagaimana pembuatan dari boneka rajut ini. Untuk pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Bincang Lifestyle. Permisi Pak. Siapa bilang kerja di media televisi itu membosankan? Banyak kok momen lucu dan unik di dalamnya. Kak, muka kakak tadi di layar bagus enggak? Bagus tadi tuh. Ya Kak, mun kakak ini layar tuh pasti bagus tuh lah. Apalagi bos kita itu, bagus tuh lah menengok kau tuh. Seperti yang ada di program satu ini, Komedi on Duty. Ada di situ. Pastinya bisa menghibur dan buat kamu tertawa. Tonton serunya bekerja di dunia pertelevisian di Komedi on Duty setiap hari Senin pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan Sabtu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Bangun oi. Astagfirullah, sabar, Pak. Ini adalah tanah kita. Tempat di mana setiap nafas menghembuskan semangat membara. Dari suara palu yang menggelegar hingga benang yang menyatu dalam tenunan. Semangat yang tak pernah padam adalah simbol dari harapan. Dari kekuatan yang tak akan pernah pudar untuk berdiri bersama. Sebagai satu bangsa yang tak terpisahkan. Yuk. Nah, berikut gak? Ayo. Di bawah langit yang sama, kita bersatu. Tak ada yang lebih kuat dari kebersamaan. Kita adalah satu. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak! Kita adalah Indonesia. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Bincang Lifestyle. Nah, selanjutnya kita akan memulai bagaimana untuk pembuatan boneka. Nah, kita buatnya yang kecil aja dulu ya. Nanti durasinya nggak cukup, kita doakan ini sampai selesai nanti buatnya ya. Nanti kita mau buat boneka bee ya, lebah ya. Oke. Dari awalnya seperti apa Mbak? Boleh dicontohin dulu nih Mbak untuk Kiki yang udah expert. Oke, untuk dari awal, ini emang yang awalnya emang agak tricky nih Mbak. Oke. Namanya magic ring gitu. Baik. Magic ring itu kita bisa simpulkan. Jadi Mbak Kiki boleh simpul kayak gini. Yang pendeknya di bawah, Pendeknya di bawah. terus yang panjang kita bawa ke atas. Disilang. Disilang. Terus bisa pakai hakpen, ini ada hakpen, dia ada nomornya nih Mbak. Ada nomor 8 dan nomor 9. Nah, kita pakainya yang nomor 8. Oke. Terus setelah itu kita ambil dari sini, dari bawah.
ke sini, Oke. ke sini ya. Lingkarannya ini udah jadi lingkaran nih. Dibawa ke atas sini. Talinya sini. Bentar Mbak, pelan-pelan Mbak. Nah, Agak iya, bingung ya. untuk magic ring itu emang Oke. agak tricky, Mbak. Oke. Jadi dari sini. Iya, betul. Mungkin langsung ditunjuk aja. Ya, sini. ini langsung ambil ini, Mbak. Yang ini, oh sorry, yang ini nih. Yang panjang, Yang panjang. ditarik ke sini. Oh, ditarik ke sini. Ditarik ke sini. Ini. Heeh. Nah, Oke. nah ini udah ring ke-1. Ring 1. Oke, itu nama kita juga ada polanya ya. Jadi ini ada polanya. Polanya itu kita buat ada ring 1, round 1, round 2. Nah, round 1 ini tadi 6 SC kan. Nah, nanti ini diulang lagi. Dari sini masuk, ambil ke sini. Wah, tangannya Mbak Kiki udah terampil ternyata sangat ya. terampil ya. Ini, nah ini di sini. Nah, gitu. Ulangin lagi. Masuk ke lingkaran Masuk ke lingkaran dari depan, dari depan. dari sisi depan sini, dari ya. Masuk, ambil tali yang panjang, tarik, kunci. Kuncinya ambil di sini. Sini. Kuncinya. Oke. Ya, nah kepalanya harus di bawah sini. Matanya. Oh, Nah, Oke, biar nggak nyangkut ya. nah. Oke, gitu. baru satu loh pemirsa Iya. ya. Oke. Nah itu dibuat sampai 6 kali, terus nanti naik lagi. Jadi ini saya udah ada yang 6 kalinya ya. 6 kalinya, terus naik lagi sampai 12, nanti naik lagi sampai nanti dia jadi kayak gini. Ini kalian kita buat ya. Boleh, boleh, boleh. Oke. Lanjut lagi. Lanjut lagi Mbak. Agak ini ya pemirsa agak kaku ya. Jadi memang kalau belum Dari depan, dari depan depan sini, ya, iya. depan Dari sini ya. Oke. Masuk, diambil ke atas. Ambil ke Jadi atas. depan ke atas ini. Ke atas. Heeh. Ini kunci. Oke. Nah, Nah, oh iya. Jadi pemirsa memang kalau ngerajut itu harus apa ya? Kalau benang ini kan kadang kita ngelihatnya kalau udah bersatu agak gimana ya benangnya Iya. kemana kesana kemari ya Mbak ya. jadi kayak kita harus teliti juga, Mbak. Harus teliti Iya, benar-benar. teliti. Karena kalau kita nggak teliti tadi benang yang sebelah sini kemana Kemana ya, gitu, gitu. kan benar-benar. Nah kalau misalnya dari Mbak Fatia sendiri nih, biasanya lebih suka buat bonekanya yang mana nih? Lebih yang ke ukurannya atau lebih suka ke jenis benangnya atau ada referensi juga biasanya pengen coba yang agak sulit nih atau gimana? Kalau Fatia sendiri, saya sendiri itu biasanya bikin amigurumi boneka yang ini yang kecil untuk gantungan kayak yang gurita tadi. Jadi Oh, Fatia gitu. lebih sering pakai benang yang kecil gini karena udah sering aja pakai ini jadi kayak lebih nyaman. ya. Iya. Oh gitu. Tapi kalau misalnya mau benang itu lebih sulit lagi ya. Iya. Lebih prosesnya lebih panjang. Tapi satu boneka biasanya berapa lama sih Mbak selesainya Mbak? Tergantung, jadi tergantung tingkat kesulitan juga. Jadi kalau yang biasa itu 1 jam juga udah ada yang bisa selesai gitu. Oke. Cuma memang nanti ditambah aksesoris lainnya kayak gitu, kayak misalnya butuh mata atau kerincing-kerincing dan segala macem gitu Mbak. Oh jadi sebenarnya butuh kalau mau nempelin matanya lebih pakai lem aja ya? Iya, lem aja. Nggak dirajut gitu Oh ya? enggak. Tapi kita juga ada yang pakai rajut jahitan ya Mbak. Jadi ada jahitan. Itu biasanya untuk baby. Oh. Untuk anak-anak, takutnya kan kalau anak-anak bayi matanya lepas terus kemakan gitu. Oh, Jadi iya, kita ada benar-benar. boneka yang baby friendly gitu. Iya kadang kan kalau yang apa itu kan dari plastik ya biasanya Iya, ya mata-matanya takutnya kayak ya. gitu kan. Takutnya lebih mudah dicopotin anak-anak ya. Iya. Kadang kan anak-anak luar biasa tangannya ya aktif sekali, Aktif sekali ya Bun. Aktif sekali ya Bun. Oke. Boleh Mbak diliatin dulu ini Kiki bener nggak sih? Bener ya? Coba Baru 3 kali kali Mbak. ini udah bener tapi kebanyakan. Oh Mbak. kebanyakan ya. Oke. Gimana nih? Nah, ini kalau sudah sampai 6, Oh 6 aja ya? 6 Iya, aja, 6 aja. stop. Keseruan nih. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Nah, oke. cuma ini mungkin ada yang salahnya nih Mbak Kiki. Oh, ada yang salah ya? Gimana udah nih, Mbak? kekunci nih. Oh, udah kekunci ya? Iya. Nah, kalau misalnya udah kekunci kayak gini gimana nih? Bisa Bisa diperbaiki. Bisa diperbaiki ya? Yang penting sabar aja. Oh, gitu. Oke. Ini bisa dihitung dari sini 1, 2, 3. Nah, ringnya itu harus ini. Kenapa magic ring dia harus bisa ditarik tuh nantinya. Gitu. Jadi setiap ngerajut itu harus yang dirajut 2 ini Mbak Kiki. Tadi Mbak Kiki ada yang ketinggalan kan yang ininya ya. Nah, ini harus dua ini harus ikut nih. Oh, Nih. gitu. Jadi nggak boleh Satu aja. Satu aja. Tuh. Oke. Nih, boleh Lanjutkan dilanjutkan lagi ya. lagi ya. Jadi Ini dari duanya, sini. ya ikut dua-duanya ini. Nah, Oke, agak sulit ternyata ya pemirsa ya. Saya juga masih suka salah-salah. Oh, masih suka salah-salah juga ya ternyata ya. terus dirajut juga gini Mbak Kiki, kita kalau misalnya kan ada nih salah hitung atau lupa ini ya pola gitu. Ya itu mending dibongkar. Jadi nggak apa-apa kalau salah daripada nanti dibentuknya nggak bagus gitu. Oh, jangan males untuk ini Iya, ya, ngulang lagi ngulang ya. lagi. Daripada nanti polanya Polanya salah. lebih sulit lagi, lebih susah lagi ya. Iya betul. Oke. Baru segini pemirsa jadinya. Mungkin yang Mbak Pita sama Mbak Fatia boleh ditunjukin udah sampai Ini mana udah nih? segini. Wah, jauh berbanding. Oke, itu ini mau buatnya di bagian apa tuh? Badannya dulu ya? Iya, ini badan. Jadi kalau B kan dia badan semua nih. Nih kita buat badan. Itu dipasang apa tuh, Mbak? Nah, ini ada marker namanya. Jadi setiap round itu ditandai. Jadi pas masuk round keduanya, round selanjutnya kita tahu di mana harus berhentinya gitu, Mbak Kiki. Oh, Iya. Hitungannya kan harus pas ya. Pas ya. harus pas ya hitungannya ya. Kalau nggak pakai maker itu untuk yang expert aja. Saya kadang-kadang juga masih pakai marker walaupun udah bisa ya. Biar nggak keliru. Biar nggak ini juga ya, nggak lupa juga nanti pembatasnya di mana ya. Iya. Oke. Ini untuk minatnya bukan cuma cewek loh Mbak Kiki. Oh, cowok ada juga Iya, ya? cowok juga ada. Jadi banyak banget teman-teman yang cowok juga ikut ngerajut. Bukan ini ya, bukan feminim atau gimana ya. Karena ini boneka rajut ini bisa buat boneka karakter kan. Jadi mereka bisa buat karakter kesukaannya mereka kayak misalnya Spider-Man apa gitu. Oh, ada juga ya? Iya, ada. Biasanya kan kalau misalnya rajut ini lebih fokusnya untuk ke wanita, Wanita. ke ibu-ibu Iya. biasanya ya. Ternyata Cowok untuk juga bisa. cowok juga bisa ya. Oke. Nggak bisa nih pemirsa gimana ya? Mungkin ini butuh latihan Butuh lagi latihan ya. Aku masih agak bingung belok-belokannya Belok-belokannya ya. ya. Mungkin coba Mbak sekali lagi ya. Jadi- Ini kan dari sini nih ya. Ya. 2. Ini benang Ya. yang ini bagusnya kemana sih enaknya lihatnya? Ini. Oh, ini. Nih, masuk ke sini. Dari bawah ya. 2. Oke. Ambil tali panjangnya ini. Tali panjangnya Nah, baru ditarik. ini. Heeh. Terus dikunci. Nah, Oke. gitu. Baik ya Nah, kita nanti bisa masih- dihitung Mbak Kiki. Ini udah 6 nih kayaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, Oke, ya. udah 6. Udah 6 ya. Terus? Udah 6, Mbak Kiki bisa tarik nih. Ini yang namanya magic ring. Udah bisa biar ditarik. kencang ya. Udah magic kalau ini udah bisa ditarik. Oh. Iya, jadi kalau nggak bisa ditarik berarti nggak magic, Mbak. Itu ternyata namanya ya. Oke. Karena kan suka nyangkut kan. Nah, setelahnya, step berikutnya, ini kita masuk ke round kedua. Nah, di round kedua, itu Mbak Kiki bisa masukin di sini, di sela-sela ini kan, tuh ada stitch namanya. Tuh, di setiap stitch ini dimasukin ini di rumusnya increase. Jadi increase itu penambahan. Oh, baik. Nah, jadi penambahan di setiap lubang ini ada 2 SC yang Mbak Kiki ini yang kayak gini tadi itu namanya SC. Oh, SC. Nah, ini 2 kali di dalam satu lubang ini.
Oh gitu. Nah, nanti selanjutnya 2 kali juga di dalam Dua satu kali lubang. juga ya. Oke, Ya. kita coba lagi Coba lagi ya. pemirsa ya. Di Masukin, sini. bukan masukin dari depan dulu ya, di Masukin stitchnya yang ya. ini. Betul. Tarik ini, Tarik ini, ya. terus langsung tarik. Iya, langsung tarik keluar, ya, ke depan. Tariknya gini, Mbak. Gimana? Ini hakpennya selalu di depan, benangnya di belakang, tariknya gini. Oh. Nah, biar dia nyangkut di matanya Di ini. matanya. Oke, oke. Ini berapa kali nih Mbak yang kayak gini nih? Itu selama 6 kali. 6 kali ya? Ya, ini sekali dulu, dikunci dulu. Oh, Satu dikunci dulu. Oh ya, kunci dulu. Ya, Kunci baru tarik ya? tarik ya. Nah, Oke. oke, masukin Masuk lagi di sini. satu lubang yang sama. Ah, Itu namanya increase, penambahan. Nah, jadi dia nanti makin lebar nih Mbak Kiki. Ini, ya, tarik, Oke. ya, Kait lagi. kait lagi, Dikit lagi. dikunci, Dikunci namanya. lagi, tarik Tuh, lagi. Tarik lagi. Oke. Nah, ulangi lagi di lubang yang ke selanjutnya. Selanjutnya. Isi Oke, 2 kali, gitu Mbak baik. Kiki. Pemirsa, kami akan lanjutkan kembali tentunya setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami. Kehidupan saya dulu, ya, boleh dibilang mapan dan mencukupi. Ya. Celananya. Waduh. Iya berat, Hati-hati dong mas. tapi harus dijalani demi anak dan istri. Pemandangannya bagus banget ya. Iya. Bagus banget. Pengennya sih berbuat sesuatu yang lebih. Makannya yang bener ya. Pinter. Akhirnya ketemukan caranya. Tapi ternyata itu salah. Sepeda anak jadi hilang. Mobil cicilan hilang. Rumah warisan keluarga juga ikut hilang. Aku pulang ke rumah orang tua. Hati-hati ya, jangan jadi seperti saya. Setiap sentuhan, setiap rasa memiliki cerita dan warisan. Bertemu lagi bersama kami berdua. Iya, dalam acara Bejajan. Iya, Bepajo sambil jalan-jalan. Jelajahi cita rasa kuliner daerah dalam program Bejajan, Bepajo sambil jalan-jalan. Setiap hari Senin, Kamis, dan Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Sumatera Selatan. Oke, masuk sini. Udah mulai lagi ya? Ternyata lumayan sulit ya pemirsa ya untuk merajut membuat boneka ya. Mungkin karena sebenarnya dibandingin sama kayak rajut yang umum yang benangnya lebih kecil ya, benang wol ya biasanya yang Iya. dipakai ya. Sama-sama sulit ternyata pemirsa ya. Tapi mungkin ini karena dia benangnya lebih besar, jadi lebih apa ya, lebih kelihatan Iya. polanya juga lebih enak. Kalau yang misalnya kayak rajut yang mau buat taplak kemeja itu kan benangnya lebih kecil dan juga pennya ini biasanya lebih kecil. Oke, Mbak sudah sampai mana nih, boleh ditunjukkan ya, jauh sekali Kiki tertinggalnya ya. Sudah sampai sini. Udah penggabungan 2 warna Iya, ya. udah Itu gimana penggabungan. tuh digabungin 2 warnanya? Kalau digabungin 2 warna nanti dia tinggal diganti sih Mbak Kiki. Jadi harusnya kita misalnya tarik yang ini, harusnya kita tarik kayak gini, kita ganti nih sama tarik yang ini, hitam. Jadi udah gampang, Udah gampang ya. gampang. Oh, jadi langsung dikombinasi Iya, ditarik dikombinasiin ya. kayak gitu. Oke.
Kalau misalnya mau satu warna bisa juga Bisa ya, tapi juga. ya? Tapi nggak cantik ya kalau lebahnya cuma Lebahnya satu warna. Iya. Biasanya dua warna Dua ya. warna. Oke. Nah ini nanti kalau misalnya udah sampai ke tutup ujung baru kita masukin ini ya Dakron, nanti ya, iya, dakronnya. betul. Oke. Boleh dilanjutin Mbak Fatia, udah sampai mana nih? Boleh ditunjukin juga nih. Kalau saya ini baru mau masuk ke row 4. Oh, baru Row masuk empat. row 4. Oke. Lanjut lagi nih pemirsa ya. Langsung dibalik Kak Fatia. Nah, biar kelihatan. Oh, nanti itu dikombinasikan Iya. sama warna lain juga Iya, ya? warna lain juga. Oke. Nah, kalau misalnya ini sekarang gimana nih Mbak? Bahan-bahan untuk benang kayak gini udah mudah dicari atau masih agak sulit juga nih? Kalau benang-benang ini udah mudah sih Mbak Udah mudah nyarinya, cuma memang kita karena di Kota Palembang masih nggak terlalu banyak, jadi kita masih ngambilnya bukan di luar di Jawa sih. Oh, masih di Jawa di ya? Jawa. Masih dikit ya ternyata Masih ya ini dikit ya? kalau untuk di Kota Palembang. Oh, yang ini ya. Tapi kalau mungkin yang benang yang kecil Iya, itu udah banyak udah di banyak Palembang ya kalau yang benang warna-warnanya. Kalau warna-warnanya udah banyak juga pilihannya atau belum terlalu nih? Kalau warna lengkap sih. Kalau warna kita juga di toko itu jual bahan. Oh, bahan. Ada bahannya juga dijual. Tapi ini kayak ini nggak sih Mbak, kalau misalnya yang rajut biasa kan kadang ada momen yang membutuhkan untuk dijahit ya, Iya. dijahit kayak pakai alat mesin gitu kan. Ini juga nggak? Oh, Atau enggak. nggak juga? Kalau kita jahit ada jahit, cuma memang jahitnya cuma jahit ini aja pakai tangan, Oh, manual manual jadi. biasa aja Iya. ya, nggak yang harus pakai mesin kayak gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya rajut memang ada momen-momennya membutuhkan untuk dijahit Iya, ya. disatukan jadi Mbak Disatukan. Kiki. Oh, jadi tidak hanya dirajut saja pemirsa. Oke. Sulit loh pemirsa ya. Jadi kalau misalnya mau ikutan kelas tuh sangat direkomendasikan ya. Jadi tahu nih perjuangannya buatnya itu lumayan susah. Jadi kalau misalnya harganya lebih tinggi dari boneka yang biasa ya karena effortnya juga lebih tinggi ya. Iya, betul. Karena kan ini salah satunya bisa dibilang hasil karya. Banyak mungkin orang-orang tuh mikirnya cuma di gini aja ya, padahal susah kan ya. Oke, ini aja Kiki baru sampai segini loh dibandingin sama yang Mbak ini loh, Mbak Pita, coba Mbak dibandingkan. Jauh ya pemirsa masih ya. Oke, tapi kalau memang tangannya yang udah telaten tuh beda ya, langsung gercep gerakannya. Iya, karena udah biasa juga mungkin ya Mbak biasa Kiki. ya. Jadi memang kalau mau belajar tuh harus dibiasakan. Biasakan. Biar kalau udah biasa mau buat yang bentuknya lucu-lucu, aneh-aneh ya bisa juga ya. Mau tertariknya gimana? Oke. Ini sedang berusaha ya pemirsa ya, doakan kita cepat selesai ya. Oke. Ini ternyata sulit loh pemirsa ya. Ini dicoba dulu ya, nggak tahu bener atau enggaknya ya ini ya. Ntar nanti dicek sama Mbak Pita ya. Ya nanti dicek ya. Iya, yang penting kan kita belajar dulu nih untuk edukasi ke pemirsa juga. Oke. Tadi yang seperti saya bilang Mbak Kiki, kita emang ini dulu. Jadi yang belum terampil memang harus dibiasakan dulu untuk terampil gitu. Jadi nggak apa-apa belum bisa, tapi yang penting harus dibiasakan untuk tangannya bisa terampil. Kalau mau belajar ngerajut gitu. Oke, harus terampil ya, harus bisa juga ya. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya nih dari 3 benang ini yang emang agak lumayan tinggi, harganya yang mana nih, Mbak? Kalau dari 3 benang ini yang lumayan tinggi yang ini. Yang itu. Dia lumayan ya jauhnya Iya. ya. Karena kan lebih teksturnya lebih berbulu-bulu Berbulu-bulu, ya. betul. Jadi lebih mahal itu. Itu juga sama, ambilnya masih di luar Sumsel juga ya? Iya, betul. Masih dikit ya ternyata ya di Masih sini dikit. ya. Oh, gitu. Karena kita juga belinya ini partai besar ya. Jadi mungkin nyarinya juga mau nyarinya yang lebih murah gitu kan. Oke. Karena harganya lumayan ya. Ya lumayan. Berapa sih Mbak kalau misalnya ini segulungannya berapa meter, harganya berapa nih biasanya? Kalau segulungan kalau yang ini dia bisa 35.000. Oh, 35.000. Iya. Tapi effortnya ya pemirsa ya Iya, untuk membuatnya, betul. jangan melihatnya cuman 35.000 gitu. Iya, coba deh bikin ya. Ini aja Kiki masih ngerul-ngerul ya. Oke.
Berarti Mbak Kiki harus ikut fun class kami. Oh, Iya. boleh, Harus siap. ikut kelas kami dong Mbak Iya. Kikinya, Iya. biar nanti habis itu langsung jadi expert. Oke, karena mungkin kalau kita kan agak terbatas ya waktunya ya, 1 jam. Ini biasanya kalau kelas berapa lama nih durasinya nih? Kalau kelas kita biasanya durasinya 3 jam. Oh, minimal 3 Iya, jam 3 ya. jam. Jadi kalau 1 jam masih untuk penyesuaian menggunakan Hakpen, hakpennya. ya betul. Oke. Boleh ditunjukin lagi Mbak, udah sampai Nih, mana? udah Oke. segini. Terus ini kayaknya nyangkut ya pemirsa ya. Oke. Nah kalau misalnya dari Mbak Fatia nih, kalau misalnya kelas-kelas ini kan ikut juga ya biasanya ya. Gimana nih? Kadang agak sulit nggak sih ngajarin teman-teman yang baru coba atau gimana nih? Sebenarnya itu tergantung keterampilan orangnya juga tersendiri gitu. Soalnya ada orang yang cepat belajar dia tuh. Oh ada yang cepat Iya, belajar. cepat ya? belajar. Jadi kita nyontoin sekali, kita tunjukin langsung kayak gini, dia langsung paham. Oh, Ada yang kayak ada. gitu. Ada juga yang memang perlu waktu lebih gitu. Ada ekstra ya. Iya, tapi sama aja nggak apa-apa juga. Namanya juga kan kita coba-coba hal Belajar. baru ya. Benar. Jadi wajar aja kalau misalnya kita itu ngerasa kayak kok susah banget gitu. Oh oke. Tapi biasanya kalau misalnya dari kalangan umur nih, yang lebih agak muda dan apa ya lebih cepet nangkep itu biasanya di kalangan yang mana nih? Biasanya sih Anak muda atau mungkin kalau- lebih ke anak kecil lebih PR lagi atau gimana nih? Kan ada juga ya tadi yang Iya, ikut ya anak-anak SD. tapi itu balik lagi sih sebenarnya ke orangnya. Iya sih benar. Cuma memang kalau misalnya anak SD itu yang belajar ngerajut memang harus intens kita Mbak. Iya. Lebih intens aja sih. Tapi anak-anak tuh daya tangkapnya lebih cepat gitu. Oh bukan berarti anak-anak malah lebih lambat itu Iya, enggak ya? enggak. Oh nggak menentukan juga ya Iya, ternyata cuma ya memang pemirsa harus umurnya. intens aja. Oh, harus intens saja ya. Karena mungkin dia lebih cepat tangkepnya, tapi harus ini juga ya, harus intensnya karena lebih dicontohkan terperincinya Iya, seperti betul. apa. Oh, oke. Kalau Mbak Pita sendiri biasanya gimana nih yang jadi kendala kalau ngajarin di kelasnya nih seperti apa nih? Kalau yang jadi kendala sebenarnya saya bingung ya karena saya tuh suka ngajar juga. Jadi kalau ngelihat yang ini paling ya kita ini aja sih yang belum bisa. Ini aja sih kendalanya adalah magic ring. Itu apa aja. tuh? Jadi kalau tadi yang Oh, belajar yang- magic ring, nah itu yang paling kendala sih di situ. Tapi kalau udah jalan ke Udah atas ya? tuh udah lebih mudah Mbak gitu. Jadi kita mungkin kalau belajar agak lebih lamanya di magic ring aja. Oke, kalau udah magic ring tadi udah bisa, udah ya. Iya. Karena itu yang awal mulanya banget ya, Iya. awal mula yang pertamanya untuk membuat pola yang pertama kali ya Iya, pemirsa. betul. Jadi kalau misalnya dari polanya yang paling awal magic ringnya tadi udah bisa, selanjutnya tinggal lanjut jalan aja. Iya, ya. betul. Oh gitu, oke. Kalau ikutan kelasnya dari harga berapa ke berapa nih Mbak? Kalau ikutan kelasnya kita dari harga 135 sampai ada yang 550.000. Oh itu, Itu yang private class. Oh yang private. Dan itu dapat alat dan bahan juga. Alat dan bahan ya. Iya. Jadi tinggal datang aja ya. Datang aja. Nggak harus mau bawa benang, mau buat alatnya nggak perlu ya. Karena Iya, kita betul. langsung tinggal belajar aja nanti. Itu untuk 4 sesi juga. Oh, 4 Jadi sesi 4 kali juga. pertemuan. Oh gitu. Oke. Kirain cuma 1 kali pertemuan aja ya. Enggak. Tapi ada nggak sih Mbak misalnya nih orang-orang yang emang awalnya ikut kelas sampai sekarang benar-benar jadi usahanya banget nih, benar-benar jadi apa ya berkecimpungan di usaha boneka rajut ini. Oh jadi jadi kita juga ada program untuk ngajarin teman-teman yang pengen punya pekerjaan gitu. Nah untuk jadi pengrajinnya kita, jadi kita ajarin. Nah nanti mereka buat udah bisa, nah mereka bisa jual produknya sama kita gitu. Oh ada yang kayak Iya. gitu juga.
Oke, jadi kalau misalnya memang mau didalemin, mau benar-benar belajar ya bisa ya? Bisa. Mau dijadiin tempat peluang usaha juga ternyata bisa ya pemirsa. Jadi jangan takut, kalau buka kelas juga nggak takut mau jadi persaingan ya, malah Enggak, lebih bagus malah ya lebih Mbak ya? bagus. Ada juga yang mereka buka usaha sendiri jadinya. Oke, wow luar biasa ya. Pemirsa, sudah lumayan ada progresnya ternyata ya. Boleh ya? Oke, nanti kita lanjutkan kembali. Tentunya pemirsa tetaplah bersama kami dalam Bincang Lifestyle. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama, seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Bincang Lifestyle, masih berusaha menyelesaikan membuat boneka rajut. Kiki masih jauh banget sebenarnya, ketinggalannya mungkin boleh yang Mbak Pita udah jadi nih ya? Udah jadi. Oke, selanjutnya apa nih Mbak? Selanjutnya ini kita bakal masukin dakron. Dakron yang ini tadi ya, ya? ini dakron. Oke, langsung dimasukin aja ya? Masukin aja. Jadi masukinnya harus padat. Oh, Ya, jadi masukinnya jangan dikit-dikit. yang dikit-dikit ya? Harus banyak-banyak biar dia padat gitu. Kalau ini nyarinya nggak terlalu susah ya dakron ini ya? Nyarinya nggak terlalu susah. Nggak terlalu susah. Iya. Di Ini sini juga bulu udah angsa ada ya, pabriknya Mbak? kayaknya. Udah ada juga Iya, ya? saya pernah ke pabriknya. Oh, Sudah pernah diundang sama pabriknya untuk datang ngeliat kolaborasi produknya. nanti Iya, ya. betul. Jadi benar-benar kalau mau padat ya dimasukin sebanyak-banyak aja ya? Iya, betul. Jadi kita masukin aja sampai dia padat. Jadi kalau padat kelihatannya juga lebih cakep bagus ya? gitu. Jadi benar-benar kerasa nanti Iya. padatnya ya. Nanti kalau nggak padat nggak gendut ya bonekanya. Iya, betul. Kalau nggak Terus padat gampang itu kempes. Oh, gampang kepes juga ternyata. bentuknya juga nggak bulat Nggak pas kayak bulat gitu. pas itu ya? Kayak Oke. meleyot-meleyot dianya kalau nggak padat. Jadi kepadatan itu sangat perlu ya pemirsa betul. ya. Oke. Tapi lumayan juga ya PR-nya. Nggak pakai alat atau gimana nih Mbak biasanya kalau? Kalau masukinnya nggak pakai alat sih, kecuali yang detail ya. Yang detail itu dia yang misalnya masuknya kecil-kecil, jadi dia harus ada bantuan tusuk-tusukan kayak gitu. Oke, ini Mbak. Boleh. Banyak ya ternyata ya untuk satu itu juga udah Satu- mau lumayan setengah ya Setengah habisnya ya, betul. Oh, setengah nih lumayan ya habisnya ya. Kelihatannya boneka kayak kecil tapi ternyata isinya banyak Isinya gitu. padat ya. Oke. Bulu angsa. Lagi tuh Mbak? Iya, ya? lagi. Oh, masih banyak itu ya? Masih. Oke. Sampai bener-bener padat dia Padat. jadinya. Benar-benar padat ya. Jadi lumayan juga ya ternyata ya untuk membuat kepadatannya ya. Iya. Ini kecil loh pemirsa, gimana nanti kalau buat yang gede ini ya. Boneka gede ya. Lumayan juga ya untuk kepadatannya ya. Kita pernah sampai buat bonekanya tuh 5 kilo dakron. Oh,
ada ya tuh? Iya, sampai 5 kilo. Itu segede apa tuh ininya? Gedenya Mbak Kiki agak kecil dikit. Wow. Lumayan Itu tuh. buatnya sampai 3 bulan. 3 bulan. Iya. Itu ada yang request ya, benar? Iya, itu request. Oh, wow, luar biasa ya. Jadi ternyata yang suka rajut tuh banyak juga Mbak Kiki, dan mereka tuh biasanya kolektor malah. Oh, Iya, jadi kalau udah belanja rajut bisa 1 lemari punya boneka rajut dari kita gitu. wow. Definisi benar-benar sesuka itu ya Iya. ternyata ya. Kolektornya emang benar-benar udah mau mengkoleksi sebanyak mungkin Benar-benar ya. mengkoleksi ya. Oke, yang Mbak Fatia boleh ditunjukin nih udah sampai mana nih? Oh, Ini perpaduannya. udah nambah warna lagi gini, ganti Oh, warna udah lagi. ganti warna Iya. lagi. Jadi kan Oke. kita ganti warna 2 kali gini. Ini tuh Basic basic color. color Basic color. yang mau kita jadiin warna utamanya. Mm-mm. Kita ganti untuk jadi listnya. Oh. Ganti listnya, terus basic color lagi. Terus sekarang ini ganti warna buat jadi list lagi. Oke. Nah ini kata Mbak Kiki tadi kan ada nggak nih proses menjahitnya? Nah ini ada nih Mbak Kiki. Jadi kita bakal jahit untuk nutupin ini. Oh, Ya, biar jadi nggak keluar juga biar ya. nggak keluar juga, Oke, dan oke. biar dia rapet gitu. Dijahitnya pakai benangnya yang mana? Jadi kita pakai jarumnya jarum ini. Oh, oke. Pakai benangnya tetap benang yang ini. Oh, benangnya Iya. tetap ya, nggak pakai benang jahit Jahit gitu yang ya? lain. Oh, langsung aja ya. Iya langsung aja. Oke. Ini bagian untuk merapatkan terakhir. Mm-mm. Ini finishingnya. Jadi sampai benar-benar. Oh, jadi pemirsa kalau tadi kita pakainya headband yang ini ya. Jadi kalau pas mau nutup itu benar-benar ada jarum yang Jarumnya khusus ya. khusus. Jarum khusus yang emang tetap menjahitnya dengan benang yang sama. Iya betul. Bukan pakai benang yang lain. Oke. Jadi dia ada lubangnya ya yang kayak benar-benar jarum biasa Iya, itu ya, betul. tapi lebih gede aja. Wow. Nah ditarik. Uh-uh. Jadi dia nutup ya. Oh iya, langsung nutup dia ya. Langsung Oke, nutup. jadi aman ya untuk dakronnya benar-benar aman, nggak keluar Iya, karena betul. sudah dijahit, Karena sudah dijahit. dijahit dengan rapi. Nah Oke. sisanya, Mm-mm. sisanya kita nggak langsung buang di sini dipotong. Jadi biar dia nggak lepas-lepas, sisanya kita buang di bagian badan yang lain gitu. Oh gitu. Ya biar dia nggak lepas-lepas. Nggak lepas-lepas ya. Nggak disimpul kayak gitu ya? Atau disimpul juga? Mbak? Disimpul juga sama kayak ngejahit. Oh oke. Namanya ada proses jahitnya juga Iya ternyata ya. betul. Cuma nggak banyak. Nanti kita nyambungin sayapnya juga pakai. Nanti next tinggal sayap aja ya? Iya. Sayapnya itu dibuat terpisah atau langsung lanjut aja dijahit ditempelin dari situ Mbak, dari badannya? Sayapnya ini nanti dijahit juga. Oh, dijahit Dan juga. kita buat sendiri terpisah. Oh terpisah, Iya. bukan yang langsung dilanjutkan dari badan ya? Enggak. Oh gitu, oke. Oh disimpulin di situ ya? Nah ini. Mm-mm. Ini. Oke. Ya. Baru jadi pemirsa badannya ya. Badannya ya. Terus Oke. ini kan tadi kita buangnya nggak di sini Mbak. Buangnya di di sini situ. biar lebih awet. Oh. Lebih ini juga ya, lebih rapat juga jadinya Iya. ya. Lebih mantep ya. Oke. Oke. Lanjut lagi, Lanjut apa lagi nih Mbak? kita buat sayapnya warna orange aja Oh biar boleh, terang ya. menyala ya dia warna oranye ya. Nah kalau tadi pakai magic ring, Mm-mm. ini kita pakai petnya di mana ya? Yang mana? Nah ini tadi pakai magic ring. Kalau buat sayap itu kita pakai simpul. Oh Jadi gitu. simpul. Dia pakai simpulnya simpul hidup. Nih, gini. Terus satu. Jadi ini dibuat
CH, ini nama rumusnya CH. CH. Oh, ada Ya. rumus-rumus Iya, ya kalau mau rumus-rumusnya. ngerajut ya. 1, Oke. 2, 3, 4. Terus kita 4 aja. tambah lagi. Jadi kalau misalnya rumus itu pemirsa tidak hanya di matematika saja ya. Iya. Jadi ternyata rumus juga ada di rajut. Rajut. Karena kalau nggak pakai rumus jadi nantinya bingung ya Mbak ya. Iya. Gimana sampai mana tadi Iya. ngerajutnya. Polanya juga seperti apa. Jadi benar-benar harus paham pemirsa ya. Kalau salah rumus juga Salah salah juga. Salah juga bentuknya. bentuknya. Oh gitu. Jadi tidak bisa sembarangan rumus ya. Ada rumus yang memang digunakan. Oke. Ini kalau Mbak Pitanya udah tahap bikin sayap ya. Iya. Vicky masih berusaha di badan pemirsa, masih buntutnya aja ya pemirsa. Tadi memang kalau misalnya mau ikut kelas ini butuh waktunya yang lebih lama ya, 3 jam ya paling enggak ya Mbak ya, baru betul. Baru lancar baru ya. lancar ya. Sekarang masih tahap penyesuaian menggunakan hardpan ya pemirsa. Oke, nanti berarti tinggal disambung aja ya Mbak ya antara badannya sama sayapnya yang udah Iya, dibikin betul. ya. Oke. Tuh. Itu kalau sayapnya nggak disesuaiin aja atau gimana tuh Mbak? Disesuaiin aja, tapi kalau sayapnya juga udah ada ininya, udah ada polanya. Jadi kita ikutin pola aja, biar udah sesuai Nggak gitu. bingung ya? Heeh. Oke. Berarti kalau misalnya memang mau belajar sampai bisa bener, bisa ikut kelas, mau dijadiin untuk usaha juga pasti bisa juga ya Mbak ya. Iya, tuh. Dibimbing karena kelasnya juga banyak, mau yang dari expert, yang basic semuanya ada. Ya. Tergantung nanti kitanya mau didalemin atau enggak. Karena kan kalau sekarang benar-benar banyak ya peluang usaha ya. Salah satunya ini juga boneka rajut. Kalau misalnya mau dijual, ya ada harga ekonomisnya pasti ya Iya, Mbak ya. betul. Jadi bisa dijadiin peluang usaha juga untuk yang mau memulai usaha. Oke, nih lanjut lagi ya pokoknya ya. Boleh ditunjukin Mbak belum ya? Oh ya lagi ya. Ini udah mau. Oke. Mungkin kalau dari Fatia nih, ada harapan nggak sih ke depannya gimana nih untuk perajutan duniawi ini di Sumatera Selatan, gimana nih harapannya? Ya jadi kan kayak kata Mbak tadi ya, jadi rajut ini masih identik mikirnya kayak cuman untuk Orang tua, ibu-ibu gitu kan, benar. orang tua, apa sih biasanya nenek-nenek gitu katanya ya. Nah tapi nyatanya kan semenjak kita ikut-ikut kelas, buka-buka kelas itu ternyata justru banyak anak muda. Jadi pengennya itu kayak rajutan gini tuh lebih dikenal gitu kan, sekarang kan, dan juga lebih dihargai. Kadang orang tuh malah kayak ngapain ngerajut kayak itu kan, biasanya orang ngapain sih ngerajut, kayak susah kayak itu mereka bilang gitu kan, padahal di pengennya tuh kita ngasih tahu kalau rajut tuh nggak susah kok dan seru. Betul. Bukan sekedar kayak nanti apa cuman untuk cewek gitu katanya kan, ngapain ngejahit-jahit gitu cuman untuk cewek, sebenarnya cowok juga bisa gitu. Oke, jadi jangan kolot lagi ya nganggap Iya. rajut ya. Sekarang rajutnya udah banyak nih model-model jenis benang yang lucu-lucu, warnanya juga, dan mau dijadiin apa juga bisa ya. Oke, kalau Mbak Pita gimana nih, ada harapannya nih mengenai perajutan di Sumsel juga, di Palembang juga seperti apa? Saya ya tadi sama ya, kita berharap teman-teman muda bisa berkreasi bersama, terutamanya di rajut ini. Jadi kita bisa berinovasi lagi, menjadikan rajut ini lebih lebih dikenal di kalangan anak-anak muda lah gitu. Oke, jadi keberlanjutan ya rajut Iya, ini betul. ya. Jadi nanti anak-anak masa kini malah nggak tahu apa itu rajut ya, jangan sampai ya. Karena kan ini salah satu keterampilan yang memang bisa menghasilkan ekonomi pemirsa. Jadi kalau memang misalnya bingung mau peluang usaha apa, boleh bisa ikut kelas dulu. Dan juga memang nanti dijadikan sebagai profesi dan juga usaha nantinya ya. Nah mungkin karena kita waktunya agak terbatas pemirsa,
Boleh ditunjukin dulu aja Mbak dikit ya, tuh. Jadi iya. nanti hasilnya memang seperti ini, nanti di tuh ya. Jadi nanti sayapnya lagi on proses, boleh ditunjukin tadi nih Mbak yang prosesnya Ini tuh. udah. Jadi nanti ditempelin seperti ini, terus ditempelin mata juga Iya, ya, betul. dan dikasih Kasih gantungan gantungan. Gantungannya dijahit ini atau Enggak, itu pakai kawat. kawat ya. Oke, nih. Jadi nanti hasilnya seperti ini pemirsa ya. Oke, terima kasih untuk Mbak Pita sama Mbak Fatia juga dari Ava Vintage ya. Iya, Sudah Kiva, Mbak. kasih Kiva Kiva Vintage. Vintage ya. Jadi sudah luar biasa untuk mengajari kita nih sama-sama nih untuk pemirsa juga gimana cara membuat boneka rajut, dan ternyata ini boneka rajut ini untuk kelasnya lumayan banyak sekali ya untuk peminatnya ya. Terima kasih ya Mbak, sukses selalu, dan pemirsa demikianlah bincang lifestyle kali ini. Akhir kata saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.